Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zahra atau Zahratul Kolbu dari kelas 1 ED03. Udah kenal belum sih? Nah, sebelum saya menjelaskan, kalian pasti tahu kan kalau berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan fondasi utama dalam ajaran agama Islam yang mencerminkan sikap batin dan perilaku seseorang terhadap penciptanya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fondasi akhlak remaja di masjid. Di tengah-tengah pada zaman saat ini, banyak loh generasi muda yang seringkali rentan terhadap berbagai pengaruh yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam tindakan yang tidak terpuji. Lalu, apa sih benteng terbaik bagi akhlak mereka? Jawabannya ada di masjid. Kenapa harus masjid? Karena kan masjid bukan hanya tempat pusat beribadah, juga tempat untuk menuntut ilmu agama yang lebih dalam dan tempat ideal untuk membina akhlak bagi remaja. Ya kan? Dengan pembinaan tersebut, pasti remaja dapat mengembangkan sikap dan perilaku mereka agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Dengan adanya remaja di masjid, itu alternatif terbaik untuk mendapatkan lingkungan yang islami. Oke, yang pertama ada metode uswah atau keteladanan. Ini tuh metode yang paling membekas karena anak pasti tidak akan jujur kalau melihat orang dewasa yang sedang melakukan pengkhianat atau berdusta. Jadi anak-anak itu kan sering banget tuh nyontoh orang dewasa, kayak gampang banget gitu. Jadi lebih baik saat di depan mereka tuh enggak cuma hanya di depan mereka, tapi di mana-mana lebih baik berperilaku baik, sopan, dan tidak melakukan dusta dan lain-lain. Nah, yang kedua ada ta'widiyah atau pembiasaan. Pembiasaan ini tuh kayak pembiasaan perilaku terpuji terhadap kepribadian seseorang. Kayak contohnya terbiasa mengucapkan salam, sopan santun, berkata jujur. Jadi kayak dia tuh melakukan itu tuh kayak otomatis gitu, kayak sudah nyangkut gitu. Ngerti kan? Paham kan? Dan yang terakhir ada metode ganjaran atau sauf. Ini tuh kayak memotivasi seseorang untuk berbuat kebaikan. Sebagai contohnya, seperti yang kita tahu kan, kalau sholat berjamaah di masjid itu kan pahalanya kurang lebih 27 ganjaran kan, jauh lebih besar daripada sholat sendiri. Maka dari itu lebih baik sholat berjamaah selagi masih bisa berjamaah daripada sholat sendiri. Karena kalau dibandingkan itu, ya lebih baik berjamaah lah, ya kan? Boleh sih kalau sholat sendiri, tapi itu kalau keadaan darurat aja, kayak misalnya ada kegiatan apa gitu selanjutnya, jadi dia mengharuskan untuk sholat sendiri gitu, atau seseorang itu lagi sendirian sehingga harus sholat sendiri. Oke, sampai situ aja. Nah, dengan ini kita bisa menciptakan generasi yang cerdas dan bertanggung jawab, seperti sabda Rasulullah SAW. Aku diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Semoga jelas. Makasih.